Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan renungan dengan judul Sukacita yang didahului oleh duka cita, yang terambil di dalam Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 33. Sebelum Yesus ditangkap, dia memberitahukan apa yang akan terjadi kepada para murid ke depannya. Para murid akan dibenci, mengalami penolakan, dan penganiayaan seperti yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Tantangan kedepannya yang akan dialami para murid ialah perlawanan dari kalangan keagamaan yang mengaku percaya tetapi tidak mengikuti ajaran Yesus dan para rasul. Hal ini tentunya membuat para murid sulit menerima perkataan Yesus karena mereka berpikir bahwa Yesus akan menjadi seorang raja di bumi dan mereka akan menduduki kursi kehormatan di samping Yesus. Meskipun para murid akan mengalami duka cita yang mendalam, tetapi berita yang menakutkan ini Yesus katakan kepada mereka terlebih dahulu supaya mereka tidak menjadi kecewa dan berpaling meninggalkan Tuhan. Yesus tidak meninggalkan para murid begitu saja, sebab penghibur akan datang kepada mereka. Penghibur yang dimaksud ialah Roh Kudus yang akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Walaupun nantinya banyak orang yang mengucilkan, bahkan membunuh para murid akan menyangka telah berbakti kepada Allah. Tetapi Yesus mengingatkan mereka untuk bersukacita dan tetap menguatkan hati, sebab Yesus telah mengalahkan dunia. Di saat mereka tetap kuat di dalam Tuhan, akan ada kebahagiaan yang tidak akan bisa diambil dari mereka, yaitu kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga, serta turunnya Roh Kudus kepada mereka. Tidak selalu akhir yang baik diawali oleh hal yang baik juga, tetapi ada waktunya di mana hal itu diawali dengan duka cita dan kesedihan yang mendalam. Bagaimanapun proses hidup kita, baik itu diawali dengan hal yang baik atau tidaknya, asal bersama dengan Tuhan, maka akhirnya sudah pasti baik dan membuat hati bersukacita. Seperti halnya para murid yang akan mengalami kesedihan yang mendalam karena sang guru akan pergi meninggalkan mereka, tetapi mereka akan selalu bersukacita sebab Roh Kudus akan turun atas mereka. Roh Kudus tidak hanya ada dan bekerja di zaman para murid, tetapi sampai sekarang dan selamanya Roh Kudus ada di dalam kita. Ini adalah sukacita yang tidak akan bisa diambil dari kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Memang di dunia kita akan mengalami banyak hal, sebab bukan karena kita percaya kepadanya, maka akan terhindar dari kesusahan. Penderitaan, duka cita, kegagalan, dibenci, atau pergumulan hidup lainnya, kapan saja bisa terjadi kepada kita. Namun seperti Yesus mengingatkan para murid untuk tetap bersukacita dan menguatkan hati, maka perkataan Yesus itu juga berlaku pada kita. Mengapa? Karena Roh Kudus akan memberi kita penghiburan, kekuatan, serta akan menyadarkan kita jika kita berdosa. Mari kita belajar untuk peka akan tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita, supaya kita tetap menjadi orang percaya yang bersukacita dan memiliki hati yang kuat di dalam Tuhan. Karena hanya dengan demikianlah kita tidak mudah ikut arus dunia ini. Dengan cara giat bersekutu kepadanya, serta mengingat dia selalu dalam setiap langkah kita, akan membantu kita untuk peka akan tuntunan Roh Kudus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.